bersyukur dan terima kasih karena ini semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Jika engkau setuju katakan amin. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena di dalam segala perkara engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya juga Guru Nuki saat ini ada di dalam pimpinan kasih Roh Kudus. Dan kami minta tolong Guru Nuki dengan mulutnya, dengan pikirannya dan hidupnya semuanya dikuasai dengan Roh Kudus supaya kata-kata yang keluar hanya firman Tuhan. Dan kami percaya juga anak-anak di tempat ini semuanya ada di dalam kasih dan kuasa Roh Kudus saja. Supaya setiap firman yang ditaburkan dan ditebarkan menjadi benih yang bertumbuh dan sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Silakan duduk semuanya. Kasih senyum yang terbaik kanan dan kirinya. Kasih salam dan senyum dengan katakan Tuhan Yesus baik untuk kamu. Aku yakin Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Nah, karena dari tadi di belakang saya lihat ada yang nyanyinya begini. Nggak tahu betul apa ya. Ada yang ketawa. Jadi mari sungguh dengan hati dan roh yang sungguh berapi-api Tuhan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apalagi tema yang saya bawakan hari ini sekali lagi masih keren banget. Amin. Nah, saya hari ini saya hari Jumat biasanya doa pribadi jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Itu ya. Kemudian rencana hari Sabtu selalu bangun siang kalau tidak pelayanan di Boas. Jadi tadi itu saya sebenarnya baru mau tidur itu jam 3. Jam 4 atau jam 5-an, kemudian saya di WA. Puji Tuhannya, kok tiba-tiba saya angkat HP. Karena biasanya saya kalau pagi memang agak jarang buka HP. Tapi memang kelihatannya Roh Kudus bekerja. Ini dirohanikan saja ya. Roh Kudus bekerja dan kemudian buka. Ternyata ada pesan yang bilang, Guru Nuki, nanti maaf ya, jam 7 kok gue kaget ya. Jam 7, waduh. Apa yang mau khotbah? Apa iya saya masih ingat khotbah. Tapi ternyata tapi baru ingat karena saya agak liang-liang ya. Jam 7 perasaan jam 8 atau jam 7 ya. Mungkin Wong Jenny juga lagi sibuk. Saya juga masih agak liang-liang gitu ya. Tapi saya ingat kayaknya kalau salah kan khotbahnya jam 8 di sini ya. Nah, jadi saya tanya lagi jam 8 atau jam 7 ya. Gitu. Ternyata jam 8. Puji Tuhan. Amin. Amin. Dan saya masih ingat saya belum menyelesaikan tema ini. Mari kita sekali lagi buka Alkitabnya. Di dalam Yakobus pasalnya keberapa? Terus saja slide ke-12 atau keberapa itu? Nomor 12 atau 13 kayaknya. Nah ini. Tadi ke atas lagi. Lagi. Bukan. Nah ini. Oke, 11 berarti. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu semuanya? Sekali lagi ini adalah ayat hafalan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Dengan yakin dan dengan iman dan diamini sungguh-sungguh katakan bersama-sama 3, 2. Amin. Sekali lagi ayat hafalan, boleh ditutup Alkitabnya, kemudian sama-sama diikrarkan bersama. Ya. Ayo TK fokus. Sudah ada Alkitab? Dengar dengan baik ya. Mari didengar dengan diikrarkan. Diikrarkan tahu ya? Diikrarkan itu apa ya? Bahasa Indonesia yang lebih mudah apa itu? Diucapkan dengan penuh yakin seperti proklamasi itu. Ada proklamasi alangkah indahmu gitu. Nah, proklamasi gimana cara mengucapinya? Proklamasi kami. Apa itu? Saya lupa malah.
Nah, kalian harusnya lebih hafal pelajaran PPKN itu. Sekali lagi diikrarkan berarti diucapkan dengan lantang sampai iblis malu, dengernya bahkan ketakutan, bahkan lari dari tempat ini. Amin. Mari ditutup. Ini tutup aja. Nah, ya. Yo, 1, 2, 3. Yes, oke, tepuk tangan. Mari lanjut di nomor berikutnya. Ya, sampai mana tadi? Tadi berapa? 11 kok? Masih 11 kan? Ya, 11, lanjut 12. Baik, mari lanjutkan. Coba dari Ezra baca. Apa coba seharusnya? Seharusnya itu apa seharusnya apa? Seharusnya apa? Hah? Seharusnya apa? Oh, kok nggak yakin ini? Seharusnya apa kalau ketemu iblis? Kalau iblis mau coba-coba sama kita, misalnya lagi dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada suaranya bilang begini, alah, itu guru Luki mah asal ngomong, nggak usah didengerin, tidur aja David. Gitu terus tiba-tiba kayak gini, David, siapa yang suruh tidur? Iblis. Seharusnya gimana berarti? Apa? Lawan? Oke, coba melawan? Iya. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Kalau kita lawan iblis, ya tepuk tangan. Kalau iblis kalahkan Yesus, jangan tepuk tangan. Ya. Lanjut nomor 13. Ayo, lanjutannya, Tris. Lari dari kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Betul atau tidak? Betul. Sekali lagi tepuk tangan. Kita melawan iblis, iblisnya lari. Jadi sambut. Puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus. Amin. Sambut. Jadi kalau ke kamar mandi sendirian, sambut yang lari atau iblis yang lari? Ada pasti iblis yang lari. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus gak ada setan di tempat ini. Kalau mau ganggu lawan Tuhan Yesus sana kalau berani gitu. Dijamin tidak akan berantem. Tapi kalau kita saja sudah punya perasaan, pikiran, ada pocong, ada apa lagi gitu ya. Kalian kan suka imajinasinya kemana-mana, apalagi Timo itu. Oh, imajinasinya kemana-mana. Malah berimajinasi yang gitu-gitu. Jangan. Lanjut, nomor 14. 14. Yuk. 14, sama-sama dibaca. 3, 2. Sebab itu kita harus melawan iblis supaya dia tertarik kepada. Yes, 15. Lanjutkannya, Rudia. Ayo, adalah apa kemarin? Ya terus. Coba pakai pikiran sendiri. Apa tadi? Kita sudah belajar bahwa iblis adalah. Ayo dijawab dulu. Apa jawabannya? Loh, kalian semangatnya mana ini? 1, 2, 3. Dari tadi saya lihat itu kayak senyum. Laki puji Tuhan ya senyum. Saya suka sih melihatnya dari sini. Cuma bukan nggak semangat saya lihatnya. Cuma jadi kesannya kayak apa?
senyum kanan, senyum kiri. Oh, masih paling kurang senyum. Senyum kanan, senyum kiri. Puji Tuhan, haleluya, hati yang gembira. Mungkin kayak gitu firman Tuhannya ya. Kita sudah belajar bahwa iblis adalah ini yang lalu apa itu? Terus karena dia ingin mengambil, ayo ingat, mengambil apa? Hah? Nyawa rohani kita. Berarti iblis adalah pembunuh. Dilanjutkan, ya, iblis adalah pembunuh yang ingin mengambil hidup atau nyawa rohani kita. Ingat, dia bukan cuma mengambil, dia yang utama bukan mengambil tubuhmu, tapi mengambil apa? Hidup rohanimu. Artinya apa? Nih, artinya gampang. Contoh, misalnya apa ya? Ya tadi yang tadi misalnya pergi ke kamar mandi, takut. Ketemu Wong Jani, takut nggak mau, nggak berani. Pasti nggak berani kan karena dia melakukan apa? Ada kesalahan. Iblis kerja di situ. Bukan berarti maksudnya, Wong Jani apa kabar? Ya nggak begitu. Teknologi, kalau saya masih boleh, nggak apa-apa. Tapi berani dalam arti apa? Berani karena engkau benar, berani karena engkau sopan santun, karena di dalammu ada Tuhan Yesus. Annyeonghaseyo, menjadi. Wah, itu kalau kayak gitu setiap hari kayaknya mungkin mengenin samonin guru-guru rasanya luar biasa, anak kelas. Ketemu tamu atau kemarin misalnya pergi ke pabrik, nih kenalin teman saya, panggil tante, dia nggak mau panggil tante, udah tua lagi. Kak Magda, kemarin yang saya lihat Daniel, yang lain ada lagi yang kayak ketemu apa gitu. Ini kenalkan ibu yang punya ini lah, kalian yang belajar malahan kalian yang menghindar ya. Jangan takut. Tidak ada apa-apa. Di situ gak ada setan yang jelas ya. Tapi kalau ada kuasa jahat di dalam nama Tuhan Yesus, kita tangkis keluar. Amin. Ya, lanjut. Yuk, dilanjutkan, siapa itu? Songhun. Yang keras apa yang mana? Gak usah dipasang semua. Yang mana? Sudah ketemu mana jawabannya? Tidak kelihatan di situ? Mungkin perlu pakai kacamata 3x3 ya. Yang mana ini? Itu tidak. Apa dibaca? Betul atau betul? Betul. Kadang-kadang ya hati nurani yang jahat ditumpangin pikiran seperti ini, yaitu nggak apa-apa lah, ngambil 1.000 perak ini nggak masalah, sekali aja. Emang beneran sekali besok dijamin ulangin lagi. Atau misalnya apa? Jangan yang uang lah terlalu banyak, yang kecil-kecil aja misalnya. Oh, PR paling gampang nih PR. Abraham nih PR. Lihat, PR itu biasanya gini. Nggak apa-apa, besok guru nani ini nggak bakalan marah. Besok guru uti ini tenang aja, bukan konsen. Terus pas kira-kira kalau udah ada pikiran kayak gitu, besok nggak ngerjain nggak? Ngerjain nggak? Enggak. Terus kira-kira sekali ini aja, besok ngulangin lagi nggak? Ngulangin lagi. Terus kayak gitu, karena yang namanya dusta terus menggerugut. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang dusta? Apa itu? Tidak seorang pun melihat saya, betul.
ambil mangga. Oh, kalau mangga buah milik kita bersama ya. Joshua memanjat sampai ujungnya nggak apa-apa. Tapi kalau mangganya tetangga, yang coba-coba itu ada pisang tuh. Nah, di sana ada yang matang satu gitu. Padahal tahu kan punyanya sendiri. Tapi dipikir, lumayan nih. Gak ada yang punya, gak ada yang dia. Apalagi di situ gak ada CCTV. Kalau di Boas ya ada CCTV. Di sana gak ada CCTV. Sekali ini aja. Gak ada yang lihat ini. Ini dusta. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Saya akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Betul. Tidak usah pikirkan hari ini, besok saya akan melakukan yang lebih baik. Saya harus melawan iblis, puji Tuhan. Amin. Ya, yang di atas jangan diamini, yang 3 di bawah silahkan diamini dan dikerjakan. Amin. Yo, lanjut. Nomor 17. Siapa ini? Esther, ya. Ya, dari mana itu berasal? Dari iblis, puji Tuhan. Kok puji Tuhan ya? Yang maksudnya puji Tuhan, Esther bisa jawab. Yang kedua? Diapain dia? Dilawan. Coba lihat jawabannya, puji Tuhan. Tepuk tangan. Ngomong-ngomong tentang lawan, sini Songhun. Sini Songhun. Melawan kan? Sini. Melawan iblis. Ayo dipukul. Pukul. Ayo itu Pak. Kayak gini. Ini langsung ini. Taekwondonya mana? Taekwondonya mana? Benar lawan maksudnya seperti ini? Bukan. Tapi lawannya dengan cara ayo tunjukkan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tidak, itu doang. Ya. Saudara-saudara. Bilang dong saudara-saudara. Itu cara saya. Amin. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Songhun. Kalau ketemu kuntilanak, pocong, ini pakai bahasa yang anak-anak pakai ya. Sebenarnya setan bukan pocong. Setan bukan kuntilanak saja. Setan bukan? Apalagi itu? Tuyul. Hantu durian, nggak tahu itu dari mana itu. Setan bukan itu semuanya. Itu cuma pikiran manusia yang dikerjakan oleh setan. Tapi kalaupun misalnya tiba-tiba dari pohon mangga gitu ada yang turun putih-putih gitu ya, jangan dibegini, kuntilanak tendang loh, tapi gitu. Ya enggak, dia cuma yang turun dia cuma atau pocong atau apa, malah bukannya makin menjauh, makin harus datang sama Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus pergi sana. Itu malah ada seorang Kristen ceritanya, ya nggak tahu ini beneran apa dia cuman dia khotbah gitu ya, khotbahnya lucu. Kalau kamu ketemu kuntilanak, jangan lari. Gimana caranya dong? Gampang, Mbak, ngapain nangkring di situ? Karena kalau kuntilanak itu cewek biasanya. Jadi panggil dia, Mbak cantik, turun sini, pasti pergi dia. Coba praktekkan Joshua. Saya sudah mau praktekkan buat apa? Ya ini cuma bercanda ya, nggak tahu itu beneran apa bercandaan. Tapi yang pasti iblis harus dilawan. Cara lawannya apa? Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Tapi jangan begini, dalam nama Tuhan Yesus pergi tapi begini. Pergi. Ya dia bukan yang pergi malah
Ingat, iblis suka membawa kita kepada salah satunya ketakutan. Memang dalam nama Tuhan Yesus pergi, tapi kamu sudah hatinya takut duluan, ya dia makin nangkring di depan kamu. Apalagi kalau sombong begitu cara jawabnya. Anak-anak Tuhan Yesus pergi. Dia pikir si setan mungkin pikirnya dia gini, ini ngomong apa lagi? Udah setannya budek lagi. Ada loh itu di film apa gitu, saya pernah nonton film iseng-iseng sama teman-teman saya. Padahal saya sebenarnya nggak suka film setan gitu, cuman karena solidaritas pertemanan saja. Yuk nonton film lagi viral, judulnya apa? Setan Budek gitu. Nah, itu kalau orang Jakarta tahu dia. Nah, ya, itu di Jakarta sampai berapa tahun yang lalu tapi kayaknya. Ayo lanjut nomor 18. Dibaca selanjutnya, Gracia. Pembunuh, ya betul, satu pembunuh, dua apa? Pendusta, ya, pembunuh dan pendusta. Tepuk tangan. Iblis memang pembunuh, dia selalu incar jiwa kita. Makanya saya mau bilang serius. Sekarang ini iblis ada nggak di sekitar kita? Ada. Tapi karena kita puji dan sembah dia, mungkin iblisnya di sebelah sana tuh. Atau mungkin di sebelah sana, atau mungkin di mana? Dia nggak berani ke sini, karena di sini ada roh dan pujian. Amin. Di sini ada firman, dia nggak akan berani mendekat. Tapi keluar dari sini, dia sudah siap-siap di situ. Tadi kamu ngantuk kan? Nggak dengar firman kan? Loh, itu serius tuh. Apalagi tiba mungkin siap-siap diincar. Nah, ini nih kesempatan nih. Oh, Yohanes masuk keluar, ada cahaya Tuhan. Sefa keluar, ada firman. Mose keluar, ada Roh Kudus. Pas Daniel keluar, ya ini nih. Lumayan ada mangsa empuk. Jadi ingat, dia adalah pembunuh. Dia siap incar jiwa kita. Tetapi di dalam Kristus tidak ada satu orang pun yang berani dan sanggup mengalahkan jiwamu. Amin. Lanjut, berikutnya 19. April. Oke, coba dibaca Alkitabnya. Ini mungkin saya nggak mau terlalu jelasin dengan detail karena ini sesuatu yang paling, kalau ini saya ngomongkan di orang tua, ya. Karena saya yakin dan percaya anak buah nggak kenal dukun. Amin. Oh, ada yang kenal. Oh, dukun apanya? Tapi sebenarnya ada yang mirip dengan perdukunan. Nanti saya kasih lihat, ya. Ada yang mirip. Memang nggak kenal dukun, tapi ada yang mirip dengan dukun dan mungkin jangan-jangan pernah kamu coba-coba. Nanti coba baca dulu ayatnya. Ulangan pasalnya yang ke-18 ayat 10 sampai 11 digarisbawahi dengan baik-baik supaya diingat-ingat bahwa jangan-jangan selama ini aku lakuin ya, atau pernah coba-coba. Sudah ketemu semua ayatnya? Baik, mari dibaca dengan iman. Katakan 3, 2. Ya. Betul. Ya. Atau. Amin. Nah, ini salah satu perdukunan yang paling bahkan anak gereja sendiri suka lakukan adalah yang ada yang tahu nggak yang mana? Yang mana? Terutama anak muda, remaja cari pacar pakai ini. Yang mana? Ya ini semua dukun. Tetapi yang mana coba? Mungkin ada yang kurang tahu. Yang tahu bintang, rasi bintang. Saya Capricorn. Daniel apa?
Gak tahu, puji Tuhan anak buah gak kenal begitu. Masih kudus dan suci semuanya. Amin. Kalau kamu remaja, mungkin Guru tadi tahu ya, Guru MI semuanya yang udah besar-besar pasti biasa saya udah tahu. Itu kalau buka majalah ada tuh Capricorn, bintang Capricorn. Jadi kalau lahir di Januari itu katanya Capricorn, Februari apa ada Libra dan satu. Biasanya anak muda suka buka itu buat cari pekerjaan, cari jodoh, sama kebahagiaan. Hari ini yang lahir bulan segini tanggal segini Capricorn, cinta ditolak terus-terusnya, pekerjaan tiap hari Kamis, apalagi kebahagiaan sedih terus. Waktu kita baca ini dan kita mengimani, berarti sedang melakukan. Kalau ini serem, ini tahu penuh. Bahasa Indonesia yang lebih sederhana santet. Sek kami tenangannya. Gua kirim santet aja nih orang. Tiba-tiba pose hari itu katuk-katuk. Tiba-tiba keluar jarum, keluar apa? Nah ini berarti mengalami penuh itu jahat, sangat jahat. Penelakan saya, penelakan hampir mirip dengan peramal, penyihir hampir mirip dengan petenung, pemantra, ya pokoknya itulah semua segala yang jahat ya. Dijelasin satu-satu juga nggak perlu dimengerti, peduli amat. Yang jelas ini kuasa jahat yang asalnya dari roh-roh jahat dan semua sumbernya dari siapa? Kita ke bawah. Sumbernya dari setan. Ya, jangan dikerjakan. Ya, lanjut nomor 20. Saya tanya sekarang ya. Oh, Abraham. Okultisme itu yang tadi semuanya itu, yang kayak gitu-gitu itu namanya okultisme, segala kuasa jahat. Ya gimana? Boleh, jijik atau tidak berbahaya? Yang mana Abraham? Oh gampang ini, yang mana? Kejijikan. Oke? Kejijikan. Buku sihir sama sihir beda ya. Buku sihir itu sebenarnya saya kalau buka di sini ada Harry Potter kalau nggak salah ya. Betul ya? Ada novel Harry Potter. Kalau baca nggak ada ya? Ada nggak sih? Saya kayak pernah lihat nggak ada ya? Ya mungkin di toko buku ya. Kalau saya, ya, mungkin tiap orang beda, tapi pendapat saya kalau cuma baca novel ya tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai mencoba seperti itu maksudnya sihir. Sihir. Nah, saya sempat juga dengar kalau nggak salah Harry Potter itu juga ya pokoknya ada sesuatu yang tidak baik ya. Lanjut berikutnya. Yuk, siapa ya? Ya, Joy. Ya, ayat yang tadi hafalan. Lanjut sebelum kita. Apa? Tadi Yakobus 4 ayat 11. Harus diapain? Harus diapain? Harus diapain? Tunduk kepada Allah. Oh, ya menurut ayat tersebut apa yang harus kamu maksudnya bukan. Yang pertama kali harus kamu lakukan yaitu apa? Tunduk kepada Allah. Lanjut berikutnya. Ya. Amin. Betul? Ya. Jadi ini yang tadi saya ngomong. Kalau ketemu setan, ini saya ngomong yang agak sedikit lebih kelihatan ya daripada saya pakai bahasa yang lebih
lebih, jadi pakai yang sederhana. Sebenarnya setan sekali lagi bukan kuntilanak, bukan pocong, bukan tuyul. Tapi kan biasanya nih kalau saya tanya nih Rafael atau siapa, ya bes. Kenapa gak mau ke toilet malam-malam? Malah kompor di tempat tidur. Kasih kompor? Oh pasti. Ya ampun, ya Tuhan. Alasannya sederhana, dia gelap, takut. Lalu emang kenapa takut gelap? Apa segala macam. Nggak perlu takut gitu ya kayak gitu-gitu. Tapi kalaupun kamu mau lawan, dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi dengan yakin dan penuh, pasti setannya. Tapi kalau pakai cara sobut, namanya hanya pergi. Satu, tidak yakin. Dua, tidak tunduk pada Allah. Artinya apa? Bukan karena ada takut sama Tuhan, tapi takut sama setannya. Banyak orang lakukan cara takut sama setannya. Itu persis kayak kalau kamu nonton film Puji Tuhan, kalian nggak pernah nonton film setan ya? Kayaknya setahu saya nggak pernah dan nggak perlu. Cuman kadang kalau saya diajakin temen nonton, itu ciri khasnya ada sama. Rata-rata di dalam film itu pasti ditunjukkan begini, orang-orangnya itu ya cara ngusirnya itu dengan gemetar dan ketakutan sama si setan, bukan sama si Tuhan. Bukan sama Tuhan. Ya, tapi sama si setannya. Ya setannya makin ngamuk dia. Nah, demikian juga di dalam hidupmu. Sekarang saya balik. Setannya, kita nggak ngomongin setan yang gitu-gitu, tapi setan yang sungguh-sungguh bekerja. Dia mau incar jiwamu. Dengan cara apa? Bisiki kamu suara-suara yang tidak baik. Nah, kalau ada kayak gitu, harus selalu apa? Harus selalu tunduk pada Allah. Amin. Karena kalau kita nggak tunduk sama Tuhan, kita akan mudah digoda. Digoda sama siapa? Setan bisa pakai teman dan sahabatmu. Walaupun saya bilang sahabatmu kan setan, dia tetap manusia, tapi dia dipakai setan. Bisa atau tidak? Orang minum minuman keras, merokok, narkoba, rata-rata karena teman atau karena keinginan saja? Coba, karena apa? Teman. Keinginan iya, tapi temannya tambahin. Udah gak usah takut, ngapain didengerin? Itu omongan orang tua-tua dulu. Itu teman-teman biasanya kayak gitu ngomongnya. Akhirnya jadi ikut. Ini saya ngomong khusus yang bagian depan, mengajar. Hati-hati dengan yang namanya seks. Nanti bentar lagi besar, kuliah, entah kamu di Jogja, di Jakarta, kalau perlu sampai di mana, ke Korea, Amerika, gitu ya, planet Mars, gitu, atau planet Pluto sekalian ke sana, gitu ya. Nih, salah satu bisikan yang paling sering dipakai oleh semua anak muda cuma satu. Kapan punya cewek? Mosek ya, tapi betul mau belajar ya sungguh-sungguh, bawa buku pakai kacamata tebel gitu ya. Tiba-tiba ada temannya, belajar, waktunya jalan-jalan. Kalau bahasa kerennya hang out, you know hang out. Nah, hari Sabtu, hari Minggu tempat kali berdosa itu. Di Salatiga, di Jogja, di Jakarta, biasa itu anak muda hang out. Makanya gereja sekarang terus bekerja di hari Sabtu, hari Minggu. Doa sekaligus jangkau jiwa. Amin. Doakan banyak gereja-gereja di Indonesia semakin bangkit untuk jangkau anak-anak muda, khususnya di hari Sabtu, hari Minggu, di mana kita sedang lawan pekerjaan iblis. Loh iya, hari Sabtu kebaktian pemuda biasanya. Atau kalau GMS, AOG, atau misalnya gereja lain apa ya, persekutuan pemuda, pasti hari Sabtu rata-rata. Kenapa hari Sabtu coba? Ada yang tahu? Karena hari Sabtu tempatnya anak muda, pada jalan-jalannya paling dekat alun-alun, paling jauh Batu Raden, paling jauh banget sampai puncak Bogor sana. Ngapain? Sama pacar jalan-jalan. Ya kalau jalan-jalan doang, berdua tanpa siapa-siapa. Siapa yang kerja? Ada yang ketiga, dia adalah setan.
hati-hati. Ya, udah sampai di sini dulu. Mungkin firman Tuhan yang lain kita bisa bicarakan. Sekali lagi, setan bekerja dalam segala perkara, tapi ada Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bangkit berdiri semuanya. Mari ikuti saya berkata-kata. Tuhan Yesus, Engkau baik dan luar biasa, tapi tidak pernah juga Engkau mendidik dan mengajar kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Hari ini kami sudah belajar. Timo, fokus. Enggak, Timo. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Ajar kami supaya kami selalu takut akan Tuhan, tunduk sama Tuhan, dan tidak takut sama setan, baik yang kelihatan maupun bisikan-bisikan yang mau coba ganggu dan buat kami jatuh dalam dosa. Kami percaya jika saat ini ada setan, ada kuasa jahat, ada iblis yang mau ganggu pikiran, hati, bahkan hidup kami, dalam nama Yesus kami usir keluar dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya minta tim Maranatha lengkap maju ke depan. Tim Maranatha lengkap sekalian. Kamu juga, saya. Ya, lengkap aja. Ya, ku nyanyi. Sebenarnya lagu yang tadi sudah bagus, tapi saya ingin kembali lagi yang ku nyanyi haleluya. Supaya hati dan hidupku selalu berisi dengan puji-pujian. Karena itu salah satu rahasia setan gak akan ganggu kamu. Amin. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini dari refnya ya. Nyanyi haleluya. Dengan kesungguhan hati, ayo.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau baik, Engkau baik, Kau luar biasa, sungguh dahsyat, kami percaya. Masih ada yang diam, katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sampai lagi terbuka, katakan dengan lebih sungguh lagi, Tuhan Yesus, kami panggil Engkau, jaga kami. Oh Yesus, oh Yesus. Sungguh panggil Tuhan. Masih ada yang diam-diam, panggil Tuhan Yesus. Kami percaya, ikuti sekali lagi, kami percaya Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa, Roh Kudus, terangi kami. Semuanya berdoa untuk bangsa ini, semuanya berdoa untuk keluarga Boas. Kami bersyukur dimanapun kami berada, kami bersyukur kami ada di Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia supaya bangsa ini selalu tumbuh akan Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo maupun juga seluruh pejabat sama jujur ya Bapak Tuhan. Semuanya buka kata-kata. Oh Jesus, kami berdoa untuk keluarga Boas selalu dijaga Tuhan. Semuanya sehat, semuanya baik, tidak ada satupun yang merasakan sakit. Kalaupun ada yang sakit, di dalam nama Yesus kami disembuhkan saja. Sekali lagi katakan bernyanyi. Masih tutup mata semuanya, masih tutup mata semuanya, masih sikap doa. Dahsyat. Ditutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ikuti saya. Engkau sungguh baik dan luar biasa. Cintamu terus mengalir di tempat ini dan penuhi hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dengan sungguh kata
berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dengan yakin dan iman dengarkan ini baik-baik. Tuhan Yesus selalu mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Dia gembala domba yang sungguh-sungguh baik, dan Dia yang sungguh-sungguh jaga kita. Katakan amin jika engkau setuju. Dan Tuhan Yesus yang luar biasa ini sampai detik ini masih bersama-sama kita dan terus menemani, menghibur, menolong, dan mengasihi. Dan Tuhan Yesus yang sama itu sampai detik ini terus menyaksikan hidup kita dan terus ingin melihat kita berbuah-buah di dalam roh. Oleh karena itu berkat Tuhan yang sama itu pun akan turun atas kita. Kasih karunia dan damai sejahtera serta pertolongan dan kasih yang luar biasa beserta kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kasih salam satu sama lain. Selamat hari Minggu.